Sang Pangeran Batu Rubi. Suatu waktu di Persia yang jauh, berjalan seorang pengemis di tepi sungai. Sungai itu tiba-tiba menyusut, meninggalkan banyak lumpur. Dia mencari ikan yang mungkin ada karena sungai yang menyusut. Jika aku cukup beruntung, mungkin aku akan menemukan setidaknya 2 ikan hari ini. Atau bahkan 3. Tetapi sesuatu yang lebih berharga sedang menunggu untuk ditemukan. Wow! Ini sangat besar dan mengkilap. Aku ingin tahu berapa banyak makan malam yang bisa aku beli dengan batu ini. Pengemis itu bergegas ke temannya yang bekerja untuk Syah di dapur kerajaan. Di mana kau menemukan ini? Di pantai. Dengarkan teman, kau telah banyak membantu aku. Aku mengerti bahwa kau tidak dapat memberiku makan malam gratis lagi. Berapa banyak makan malam yang bisa aku beli dengan batu ini? Batu? Ini batu rubi, bodoh. Ini bisa mengubah hidupmu. Bawa ini ke Syah segera. Dan dengarkan, minta 2 kendi emas sebagai imbalan untuk batu rubi ini. 2 kendi besar? Iya, jangan minta kurang dari itu. Kau mengerti? Pengemis mengambil saran temannya dan pergi menemui Syah. Syah terkejut. Dia tidak pernah dalam hidupnya melihat rubi sebesar ini. Aku akan memberimu 3 pot emas sebagai imbalan untuk rubi ini. Apa kau setuju? 3 pot emas? Tuan, ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Pengemis itu mengambil 3 pot emasnya lalu pergi. Ini sangat berharga. Aku akan memberikan hadiah ini kepada putriku pada ulang tahunnya yang ke-18. Aku yakin ini akan membawa keberuntungan besar baginya. Dia meletakkan batu itu di peti besar dan menguncinya dengan kunci yang besar. Pada hari ulang tahun ke-18 putrinya, Syah pergi untuk mengambil batu rubi itu. Segera setelah dia membuka peti itu, Siapa kau? Tuan, aku... Penjaga! Pencuri! Kau mencuri rubiku yang berharga. Serahkan padaku sekarang juga. Tuan, pencuri macam apa yang akan mencuri batu rubi dan mengunci dirinya dalam peti? Tapi memang benar, rubimu hilang. Aku tidak bisa mengembalikan batu rubimu. Aku di sini untuk menggantikannya. Aku adalah Pangeran Rubi. Dan aku memintamu untuk tidak bertanya kepadaku bagaimana ini terjadi. Pangeran Rubi? Kau pencuri? Kau pikir itu mudah? Aku kehilangan rubiku yang berharga dan menemukan seorang pria di petiku dan aku tidak boleh bertanya bagaimana? Itu benar. Aku mengerti masalahmu, Tuan. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak bisa memberitahumu dari mana aku berasal. Jika itu masalahnya, maka kau tidak punya pilihan lain. Karena aku menemukanmu di peti istanaku, kau akan melakukan apa yang kukatakan. Kau sekarang adalah pelayanku. Iya, Tuan. Syah ingin agar Pangeran Rubi dieksekusi. Tapi dia tidak bisa. Mata tajam pangeran dan suaranya yang tenang membuat sulit bagi Syah untuk membuat perintah seperti itu. Tapi dia masih geram karena kehilangan batu rubinya yang berharga. Syah membuat pangeran melakukan pekerjaan sambilan seperti berkebun dan membersihkan istana. Namun pangeran tidak pernah mengeluh. Bahkan dia menggunakan setiap tugas sebagai alasan untuk mendekati putri. Dia jatuh cinta padanya dengan tulus. Pencuri itu beraninya dia mencuri dariku. Apa yang harus aku lakukan padanya? Tunggu, aku punya ide. Hari berikutnya dia memanggil pangeran. Dengar, di sana hidup seekor naga di perairan Persia. Dia menenggelamkan semua kapal kami selama berbulan-bulan. Perdagangan kami sangat terpengaruh. Ambil pedangku dan kalahkan naga itu. Itu adalah perintah. Apa? Oh, ya ampun. Itu gila.
Apapun yang kau inginkan, Yang Mulia. Tapi aku butuh seruling. Aku akan memainkannya untuk menarik naga keluar dari air di hutan. Baiklah, tetapi itu tidak akan membantumu. Dia sama berbahayanya di darat seperti dia di air. Tapi ini satu-satunya cara aku bisa melaksanakan perintahmu, Tuan. Aku tidak bisa melangkah di air. Syah setuju. Tidak bisa melangkah di air? Hehehe, pangeran macam apa dia? Aku mengirim begitu banyak prajurit hebat untuk melawan naga ini. Tidak ada yang kembali. Dia akan menemui nasib yang sama seperti nasib mereka. Hahaha. Pangeran mengambil perahunya dan mencapai hutan. Dia pergi ke ruang kosong besar tepat di tengah dan bersiap untuk memanggil naga keluar dari air. Tanah bergetar ketika naga itu mendekat. Ketika udara semakin hangat, pangeran tahu bahwa naga itu sudah dekat. Naga itu turun dengan kekuatan penuh. Tapi pangeran tidak bergerak. Dan dengan satu gerakan cepat tangannya, aku akan mengampunimu. Tapi berjanjilah kepadaku bahwa kau tidak akan menenggelamkan kapal lagi atau menyusahkan siapapun lagi. Pangeran Ruby kembali ke istana. Semua orang terkejut melihatnya. Yang Mulia, aku melakukan apa yang kau minta. Naga tidak akan pernah kembali. Kau adalah pangeran yang pemberani. Aku sangat terkesan. Aku percaya kau sekarang. Aku tidak tahu siapa kau atau dari mana kau berasal. Tapi aku akan menghargai keinginanmu untuk tidak pernah bertanya lagi kepadamu. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Keinginanmu akan terkabul. Tuan, aku telah jatuh cinta pada putrimu. Dengan seizinmu, aku ingin bertanya apakah dia mau menikah denganku. Hahaha. Kau sudah memenangkan hatiku dengan keberanianmu. Jika dia ingin menikah denganmu, aku tidak bisa menolaknya. Putri Syah sama-sama terkesan dengan pangeran. Dia langsung setuju untuk menikah dengannya. Sang putri adalah wanita yang lembut. Dia sangat mencintai suaminya. Mereka berdua menghabiskan hari-hari mereka dengan senang hati merawat kerajaan mereka. Tapi satu pertanyaan selalu mengganggu sang putri. Cintaku, aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Siapa kau sebenarnya? Tolong beritahu aku dari mana kau berasal. Tolong jangan tanya aku itu. Aku tidak akan pernah bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu, kau akan kehilanganku selamanya. Itu membuat sang putri sangat sedih. Dia mencintai pangeran dan ingin tahu segalanya tentang dia. Suatu ketika saat mereka duduk di dekat lautan, dia mencoba bertanya lagi padanya. Sekali lagi, pangeran menjadi sedih dan memintanya untuk tidak memaksanya. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak tahu? Tolonglah, tolong beritahu aku. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa melihatmu menderita seperti ini. Jika kau ingin tahu, maka aku akan memberitahumu siapa aku. Aku... Tolong, penjaga! Kembalikan suamiku! Para penjaga kerajaan mencari ke seluruh lautan, tetapi pangeran tidak pernah ditemukan. Sang putri menyalahkan dirinya sendiri. Semua orang mencoba menjelaskan bagaimana ini bukan kesalahannya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Tidak, pertanyaan bodoh akulah yang telah membawanya pergi. Putri tidak tahan menanggung kesedihan dan jatuh sakit parah. Banyak dokter datang untuk mengobatinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Syah khawatir tentang putrinya. Lalu suatu hari, seorang pelayan memasuki kamarnya dengan berita aneh. Yang mulia, astaga, ada begitu banyak lampu di lautan tadi malam. Jin itu menari dan cantik sekali. Sampah apa? Tidak ada jin. Pergilah. Tapi aku melihatnya yang mulia. Dia mengenakan rubi paling terang di kepalanya dan... apa kau bilang Ruby? Aku tahu kau tidak percaya pada jin, tapi aku tidak peduli dengan jin. Bawa aku ke tempat itu.
Malam itu, putri dan pembantunya bersembunyi di balik semak-semak di hutan dekat laut. Mereka menunggu di sana sampai gelap. Lalu tiba-tiba mereka melihat beberapa lampu terbang dari laut. Lampu tiba-tiba berubah menjadi jin yang cantik dan pria muda yang mungil. Beberapa saat setelah itu, bangkitlah Raja Samudra bersama anak buahnya. Dia mengenakan jubah emas dan memegang tongkat kerajaan di tangannya. Segera pertunjukan dimulai. Para jin menari-nari dan para pria menunjukkan trik mereka kepada raja. Tetapi sang putri tidak peduli dengan semua ini. Tatapannya tertuju pada pria yang berdiri di sebelah raja. Dia tidak pernah bisa melupakan mata biru lautan itu. Cinta hidupnya berdiri di sana seperti patung. Pangeranku. Kemudian sang putri melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia menutupi wajahnya dengan kerudung dan keluar dari persembunyiannya. Dia menari di antara para jin. Dia menari dengan indah sehingga semua orang terkesima. Luar biasa untuk tarian seperti itu. Minta apapun yang kau inginkan dan akan aku berikan. Yang mulia, aku adalah Putri Syah, istri dari Pangeran Rubiku yang berdiri di samping tahtamu. Tolonglah, tolong kembalikan suamiku. Aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Raja kesal dengan permintaan ini dan kembali ke air. Dan membawa pangeran bersamanya. Tidak, tunggu. Putri, lihat ke sana. Sang putri bergegas ke pantai. Itu adalah pangeran. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, lautan berbicara. Kau bisa mendapatkannya kembali. Tapi jangan lupa bagaimana kau kehilangan dia. Lebih bijaklah. Hah? Cintaku. Seluruh kerajaan bersukacita dengan kembalinya pangeran Ruby mereka. Sang putri lebih bijaksana sejak hari itu. Dia tidak pernah mempertanyakan suaminya tentang dunia di bawah laut. Dia senang memilikinya. Sang putri sangat menyayangi pangeran Ruby-nya. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.